kepadamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu, Tuhan. Ku merindukanmu, Bapa. Oh, haleluya. Kami naikkan syukur padamu, Bapa. Sungguh Kau Tuhan yang setia. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu, kami menyembahmu, Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Namamu besar, namamu yang layak disembah. Namamu Tuhan yang layak ditinggikan. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, Bapa. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan di hidup kami. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu,
besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Sungguh satu anugerah hari ini kita jumpa kembali di dalam kasih Kristus. Dan saya percaya Tuhan kita tuh baik, sungguh baik, sangat baik dan selamanya baik. Maka itu dikatakan gereja Allah baik. Amin saudara. Ya, kekasih Tuhan, hari ini kita tahu semuanya pada ribet, ya, memikirkan pergerakannya terbatas, tidak bisa kemana-mana seperti biasanya. Tetapi satu hal yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, kita ini tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Terlebih lagi hari-hari ini kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, serta hikmat dan pimpinan Tuhan itulah yang selalu meneguhkan, menguatkan saudara dan saya. Terlebih lagi saudara dan saya sudah menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang dilindungi Tuhan. Ya, Tuhan yang menjaganya, melindunginya, memproteksi saudara dan saya. Untuk itu kita patut mengucap syukur, ya, atas segala apa yang Tuhan sudah sediakan dan berikan untuk saudara dan saya. Pada pagi yang indah ini, saya akan membawa sebuah firman yang dikatakan Tuhan berperang untuk saudara dan saya. Wow, satu tema yang luar biasa saudara ya. Jadi Tuhan itu berperang untuk saudara dan saya. Luar biasa saudara. Jadi hari-hari ini saya percaya pandemi ini tidak bisa ada yang memenangkan saudara. Tapi ingat, pandemi itu tidak selamanya ada. Seperti kalau saudara beli obat di apotek, di obat itu pasti tertera expirednya saudara. Betul saudara? Ya. Jadi ada jangka waktunya. Berapa lama obat ini bisa disimpan sehingga tidak sampai setelah habis expirednya saudara dan saya minum lagi. Demikian juga dengan masalah pandemi ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jangan pernah takut ya. Itu pun ada expirednya saudara. Ada masa akhirnya. Ya, tidak selamanya seperti ini. Dan kita akan tertawa mungkin nanti kalau sudah selesai saudara. Kok gitu luar biasanya kita merasa khawatir, bingung dan takut. Tapi satu hal yang hari ini perlu kita semua ketahui, Tuhan berperang untuk saudara dan saya. Amin saudara. Ya, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-14. Kitab Keluaran pasal yang 14 ayat 13 dan 14 akan saya bacakan. Saudara simak baik-baik.
Kitab Keluaran pasal 14 maksud saya, ayat 13 dan 14 dikatakan demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow, luar biasa saudara ya. Luar biasa saudara. Pada zaman itu saudara tahu ribuan tahun yang lalu ya, belum ada apa-apa saudara. Tapi bangsa itu taat akan pimpinan Tuhan. Pada saat mereka keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan titahkan mereka taati. Sampai satu saat mereka berjalan sampai di tepi laut saudara. Apakah saudara bisa bayangkan? Tidak ada kapal yang menjemput mereka. Ya. Dan yang pasti tidak ada jembatan yang bisa menyeberangkan mereka. Pada saat itu Tuhan memang bikin hati Firaun, mengeraskan hati Firaun maksud saya. Ya, sehingga mereka merasa kehilangan budak-budak yang sudah menjadi budak mereka sekian ratus tahun. Kok tahu-tahu pergi dari Mesir? Apa yang kita setelah kerjakan ini? Ya, akhirnya Firaun mengajak tentaranya, pasukannya yang lengkap, yang pakai kereta kuda dan sebagainya, juga bersama dengan perwira-perwiranya, ya, mereka mengejar bangsa ini. Supaya apa? Supaya bisa kembali mereka jadikan budak. Tetapi mereka lupa bahwa Tuhan Yesus Kristus dengan kuat kuasa tangannya yang ajaib itu, yang memimpin bangsa itu sampai di tepi laut. Ya, saudara, kalau kita lihat sekilas, rasanya Tuhan tidak masuk akal. Di tepi laut siapa yang bisa menolong? Kapal tidak ada, jembatan pun apalagi. Ya, mustahil saudara. Tapi satu hal, bagi Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, tidak ada barang yang mustahil. Ya, itu yang dahsyat dan luar biasa. Dan saudara nanti pulang bisa baca kembali ya. Mulai pasal 14 ayat 15 sampai 31 itu satu kisah yang luar biasa. Di mana Tuhan tolong bangsa ini ya. Supaya apa? Apa yang difirmankan, apa yang disampaikan oleh Musa itu menjadi kenyataan saudara. Apa yang kau lihat orang Mesir hari ini tidak akan kau lihat lagi. Itu jaminan dari Tuhan saudara. Amin saudara. Ya, sungguh luar biasa. Untuk itulah kita mengucap syukur. Demikian pun juga dengan pandemi yang ada. Saudara jangan risau, jangan gentar, jangan khawatir, jangan takut. Karena Tuhan yang akan berperang untuk saudara dan saya. Itu jaminan dari kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini pun Tuhan katakan, engkau tenang saja. Aku yang berperang untuk engkau. Amin saudara. Habis kita mau bagaimana lagi saudara? Ya, virus begitu dahsyat yang menyerang beberapa ratus negara. Bukan cuma Indonesia saudara. Ya, ratusan negara yang kena. Puluhan juta orang yang menderita. Tapi Tuhan katakan, aku yang akan berperang untuk kamu. Amin saudara. Ini luar biasa saudara. Secara akal tidak mungkin saudara. Ya. Tetapi satu hal, ingat, bagi Allahmu tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Ya. Kekasih Tuhan. Yang saya lihat, karena apa? Karena Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, itu bukan 1.000, 2.000, puluhan ribu saudara. Tapi jutaan orang saudara. Saudara bisa bayangkan. Ya, luar biasa saudara. Hanya satu yang saya
dapat pelajari. Karena mereka taat dan patuh akan perintah Tuhan. Ya, mereka tidak mau macam-macam, mereka taati apa yang Musa sampaikan dan perintahkan. Itu semuanya datangnya dari Allah yang menciptakan langit, bumi, dan seisi dunia ini. Mereka mentaati, mereka melakukannya. Kalau kita simak atas ini, ya, memang luar biasa. Dan akan saya lanjutkan untuk pembacaan firman Tuhan. Di dalam pasal 14 ayat 21 dan 22 dikatakan demikian. Ini di saat pasukan Mesir sudah mendekati mereka, saudara. Ya. Ayat 21 pasal yang ke-14 dan 22 dikatakan demikian. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Mesir berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sebab di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Amin. Kekasih Tuhan, kalau kita lihat kisah ini tidak mungkin, saudara, ya. Tidak mungkin terjadi kalau bukan kuat kuasa tangan Tuhan yang turun. Itu mustahil, saudara. Saudara bisa pikir enggak, sampai hari ini pun sudah zaman yang begitu canggih dan modern. Sudah ada satelit, sudah ada 5G di Cina. Ya. Itu pun sangat dahsyat, maka itu sangat ditakuti oleh Amerika. Karena 5G dari Cina ini bisa melihat pangkalan-pangkalan militer dari Amerika, saudara. Ya, saya baca di YouTube, dahsyat, saudara. Pada zamannya Musa belum ada apa-apa, saudara. Ya, tidak ada apa-apa. Tapi saudara lihat, dengan angin timur yang keras itu, yang tertiup dengan kencang dan keras itu, semalam-malaman, saya tidak pernah ngukur laut Teberau itu berapa panjangnya, saudara. Tapi satu hal yang firman katakan, bayangkan saudara, laut itu pasti bawahnya laut pun juga basah, saudara. Ya, tidak mungkin kering, karena namanya laut ya pasti banyak airnya, saudara. Bayangkan, laut itu bisa terbelah ke kanan dan ke kiri menjadi tembok. Dan tanahnya itu, saudara, saya yakin pasti becek dan lempung, saudara. Semalam-malaman saja, artinya berapa puluh jam yang Tuhan kerjakan, ya, itu sudah bisa kering. Itu dahsyat, saudara. Amin, saudara. Ya, saya pernah ke Amerika tahun 86. Saya masih ingat waktu itu. Ya, saya berangkat dari Jakarta ke Tokyo, Hawaii, langsung masuk di LA. Dan selanjutnya saya meninjau Universal Studio waktu itu, tahun 86, saudara. Ya, saya pertama kali menginjakan kaki di Amerika. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri di Universal Studio, diberitakan cara membuat film yang lautnya terbelah itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya. Oh, itu dahsyat, saudara, ya. Luar biasa. Karena filmnya pun waktu Musa membelah laut ini pun saya sudah lihat, ya. Dan saya bayangkan kok bisa, ya. Itulah mujizat dan keajaiban Tuhan dinyatakan untuk orang-orang yang ahli, ya, membuat hal-hal yang demikian. Sehingga film itu seakan-akan seperti sungguh-sungguh terjadi, saudara. Ya. Dan memang nyatanya itu terjadi, saudara. Ya. Luar biasa, saudara. Bayangkan, laut semalam-malaman, tanahnya jadi kering, yang di kanan kiri tembok itu laut tidak bisa menyatu. Ya. Karena apa? Orang Israel bebas menyeberangnya, saudara. Ya, dipimpin oleh kuat kuasa tangan Tuhan yang dahsyat itu. Belum selesai, saudara. Ya. Setelah semua orang Israel sebanyak kurang lebih 2 juta itu menyeberang ke seberang lautan. Yang terjadi apa, saudara?
pasukan Mesir dengan berapi-api karena sudah kelihatan mata mereka melihat bangsa Israel menyeberang laut. Mungkin mereka juga terheran-heran dan terkejut, kok bisa ya terjadi? Dan pengalaman itu yang tidak pernah mereka alami kedua kalinya, saudara. Ya. Karena apa? Karena mereka begitu antusias, karena kelihatan dengan mata. Karena mereka bangsa Israel berjalan kaki, berlari pun pasti saya yakin dan percaya pasti akan tersusul dengan kuda yang berkereta itu, saudara. Ya. Berapa cepatnya manusia bisa berlari dibandingkan kuda yang berlari yang biasa berperang, saudara. Ya. Sekalipun dia ada kereta di belakang yang masih dinaiki para tentara pasukan yang gagah perkasa itu, saya yakin mereka pasti bisa mengejar, saudara. Tapi mereka akhirnya terkejut, saudara. Ya, setelah semua orang Israel menyeberang ke seberang dan Tuhan memerintahkan Musa, turunkan tongkatmu. Dan air laut itu menutup pasukan yang sekian ribu itu, saudara. Ya. Dan semuanya binasa, tenggelam di dalam laut. Dan mereka bangsa Israel hanya sebagai penonton saja, saudara. Mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan yang membela mereka itu, membinasakan segala keangkuhan, kesombongan, ya, kegagahan dari pasukan-pasukan yang ingin membinasakan mereka itu. Dan kita melihat itu mujizat yang belum pernah terulang sampai hari ini, saudara. Ya, hanya satu-satunya terjadi pada saat itu. Untuk itulah kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Hari-hari ini pun sama, saudara. Apapun juga pandemi ini, ya, sehingga memporak-porandakan orang-orang yang pandai, dokter-dokter yang pandai, ya, ahli-ahli yang pandai, semuanya dibuat bingung dan kerepotan. Tapi satu hal yang tadi saya sampaikan, jangan pernah bingung, ya. Badai itu pasti berlalu. Karena saya masih ingat waktu tsunami terjadi di Aceh, itu saya ada satu lagu yang membuat saya sangat terenyuh, saudara. Karena dikatakan dalam lagu itu, bukan lagu pujian rohani, saudara. Dikatakan, nyanyian itu masih saya ingat kalimatnya, badai itu pasti berlalu, saudara. Amin, saudara. Ya, demikian juga dengan pandemi ini, saudara. Pandemi ini pasti berlalu. Amin, saudara. Ya, jangan resah, jangan grogi, jangan bingung, saudara. Tuhan yang akan berperang untuk saudara dan saya. Ya. Saudara cuma tinggal diam saja, tidak perlu bingung, tidak perlu stres, tidak perlu resah. Yang penting taat, patuh, hormat, gentar dan takut akan Yesus Kristus Tuhan. Ya, jalani hidupmu sehari-hari seperti sebagaimana biasanya, saudara. Tidak perlu bingung, tidak perlu takut, ya, karena pembelamu yang setia itu luar biasa, selalu menyertai saudara dan saya. Masih ada lagi, saudara, kita akan melihat satu kisah, akan saya sambung. Satu kisah di dalam kitab 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat 15 dan 17 ini pun mengatakan kita diminta berdiam diri saja. Ya. Dari kisah yaitu Raja Yosafat yang menghadapi pasukan yang begitu besar, yang diakui oleh Raja Yosafat sendiri, waktu berdoa kepada Tuhan, dia mengatakan, kami tidak akan mampu menghadapi pasukan Moab, Bani Amon, ya, dan Bani orang-orang pegunungan Sir. Ya. Akan saya bacakan 2 ayat saja, 2 Tawarik pasal 20 ayat 15 dan 17. 2 Tawarik pasal 20 ayat 15 dan 17 dikatakan demikian. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut
dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ayat 17 dikatakan demikian, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Amin. Kekasih Tuhan, ini sungguh dahsyat dan luar biasa. Ya, Tuhan ingatkan kembali, janganlah kamu takut dan terkejut dengan semua pandemi COVID-19 atau yang disebut virus corona dan sebagainya. Maupun resesi ekonomi yang katanya bulan-bulan ini akan melanda Indonesia. Ya, karena kita percaya Tuhan Yesus ahlinya ekonomi kita. Amin saudara. Ya, ahlinya ekonomi seluruh dunia hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara mengandalkan Dia, menaruh harapan pada Dia, yaitu siapa? Yesus Kristus, maka engkau akan menerima segala pertolongan Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya, jelas sekali laskar yang besar yang tidak mungkin dihadapi, tapi tetap Tuhan katakan, janganlah takut, janganlah terkejut. Ya, karena apa? Engkau tinggal diam berdiri saja. Wow, luar biasa saudara ya. Maka itu saya ingatkan lagi sekali, kalau Tuhan sudah turun tangan, tidak ada siapapun juga yang dapat melarangnya saudara. Ya. Atau dikatakan kalau Tuhan sudah buka pintu, setan pun tidak bisa menutup saudara. Ya. Ini yang dahsyat dan luar biasa. Untuk itulah kekasih Tuhan, saya ingatkan lagi sekali, ayo taruhlah pengharapanmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jangan taruh pengharapanmu pada yang lain. Karena kita lihat hari-hari ini semuanya terjadi karena Tuhan ingin mengikis kesombongan manusia. Amin saudara. Ya. Tas harganya bisa miliaran saudara. Tas tentengan itu loh saudara. Ya. Waktu itu saya masih ingat waktu saya dengan Bapak Arjosia dan Ibu bersama dengan Pak Samuel dan Ibu, ya, dengan Pak Fani dan Ibu dan beberapa orang GAP, hamba-hamba Tuhan yang ikut sama-sama ke Israel, sempat mampir ke Dubai saudara. Ya. Itu negara yang super kaya dan luar biasa. Kita sempat menginap 2 malam di sana, ya, menikmati city tour-nya dan menikmati segala-galanya. Yang masih saya ingat dengan luar biasa satu hal, waktu di airport saudara, saya sama istri ini jalan-jalan, saya ini bingung. Kok ada bodyguard menjaga satu pameran saudara. Ya. Pameran itu kok banyak yang dilihat orang juga. Saya dekati, saya lihat, saya baca. Ada tas, waktu itu tas ibu-ibu saudara, mereknya apa saya lupa. Ya. Terpampang di sana harganya kalau saya rupiahkan waktu itu loh saudara, sekitar 700 juta sekian saudara. Kalau dihitung dolar ke rupiah saudara. Sampai saya ini sama istri tenger-tenger. Tasiku ambu minyak wangi tahu apa. Ya, tas yang ditenteng itu harganya segitu saudara. Pada saat itu, tahun berapa saya lupa, entah 2012 atau 2014 saya lupa saudara ya. Harganya sekitar itu saudara. Saya pikir hari ini siapa yang mau pamer saudara ya. Maka itu Tuhan kikis segala kesombongan, segala keangkuhan, segala keinginan keduniawian, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Saudara dikikis semuanya oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita sadar, kembali melekat pada Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya, tidak melekat pada semua kemewahan dunia ini. Karena kita tahu
Satu saat nanti kalau kita dipanggil Tuhan pulang, tidak bawa apa-apa saudara. Amin saudara. Ya, warisanmu, harta kekayaanmu, juga mungkin pesawat terbangmu, Rolls Royce-mu dan segalanya, semuanya tidak terbawa saudara. Yang terbawa cuma satu, ingat baik-baik. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan titahkan untuk saudara dan saya kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatanmu. Sampai tuntas selesai Tuhan. Ya, itu loh nanti yang akan dinilai oleh Tuhan Yesus. Itu yang nanti akan diberi mahkota duri, mahkota kemuliaan oleh Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya, itu yang kita dapatkan saudara. Bukan harta bergelimangan yang ada hari ini. Memang bisa dinikmati, tapi ingat hati-hati memakainya. Jangan jadi sombong, angkuh, congkak dan tekebur saudara. Tapi sebaliknya tetap rendah hati, ya, tetap mawas diri. Berkat yang Tuhan berikan, tanya sama Tuhan, mau dibuat apa Tuhan? Ya, yang pasti berkat-Mu yang melimpah itu untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Amin saudara. Ya, bukan untuk memuaskan kedaginganmu, bukan saudara. Ya, pakai dengan hati-hati saudara. Bukan untuk beli tas sampai saya dengar terakhir di YouTube katanya ada artis yang tasnya 1 miliar lebih. Wow, luar biasa saudara. Ya, luar biasa. Apa artinya saudara? Kalau kita memiliki seluruh dunia, tapi kita binasa saudara. Betul saudara? Ya, milikilah Yesus yang segala-galanya bagi saudara dan saya. Yang tadi kita sudah pelajari, Yesus berperang untuk saudara dan saya. Amin saudara. Itu yang dahsyat saudara. Itu yang luar biasa. Ya, melekatlah pada Tuhan, setialah pada Tuhan, taatlah pada Tuhan. Kalau saudara tidak mampu, minta sama Tuhan. Seperti Raja Yosafat ini. Ya, dia minta pada Tuhan. Dan ternyata Tuhan berikan pembelaan yang begitu dahsyatnya. Ya, saya bacakan lagi sekali saudara. Supaya saudara mantap. Ya, dikatakan di ayat yang ke-17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Amin saudara. Ya. Wow, sungguh dahsyat Tuhan Yesusmu itu saudara. Ya, dia sudah datang ke sini, ke dunia untuk berkarya selama 33,5 tahun. Ya, dia adalah Allah 100% juga manusia. Ya, yang menyelamatkan saudara dan saya. Betapa luar biasanya tebusan Tuhan yang sudah menebus saudara dan saya begitu mahalnya. Karena dengan dirinya sendiri Tuhan Yesus rela memberikan yang terbaik untuk menyelamatkan saudara dan saya supaya tidak binasa, melainkan memperoleh mahkota kehidupan yang akan kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Luar biasa saudara, ya. Untuk itulah tetap konsisten dalam Tuhan, tetap setia pada Tuhan. Karena saya percaya semua ini akan berakhir saudara. Ya, semua ini ada expirednya saudara. Ingat baik-baik, tidak selamanya. Hanya Tuhan Yesus dulu, sekarang sampai selama-lamanya tetap luar biasa. Terima kasih. Mari kita akan sama-sama satukan hati kita untuk mengucap syukur pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas semua penggenapan firman-Mu. Ingatkan kami, teguhkan kami, dan kami percaya Tuhan, kami hidup oleh karena janji-Mu, yaitu kebenaran firman-Mu. Segala kebenaran firman-Mu ini yang sudah kami dengar, termeterai dengan sempurna dalam hati dan pikiran kami, akan menjadi berakar, bertumbuh dan berbuah, dan kiranya nantinya akan menjadi kekuatan bagi setiap langkah jalan hidup kami,
akan menjadi terang Tuhan dimanapun juga kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik dan luar biasa baik. Untuk itulah kami mengucap syukur atas anugerah dan berkat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Mari kita angkat tangan bersama. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kuasa, keajaiban, mujizat Tuhan yang selalu janji-janjinya ya dan amin itu tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Mulai saat ini sampai nanti Yesus Kristus Tuhan datang kedua kalinya. Terpuji nama-Mu di dalam satu nama Yesus Kristus, iman besar agung kami yang luar biasa. Kami mengucap syukur, haleluya, amin.